Kembali lagi, hari ini kita akan membahas tentang analisis mesh jika terdapat sumber arus bebas di dalam rangkaian tersebut. Di minggu lalu sudah dibahas analisis mesh, tetapi dengan dua sumber tegangan bebas yang ada di dalam rangkaian yang akan kita analisis. Nah, hari ini bagaimana jika di dalam rangkaian tersebut ada sumber arus bebas? Bagaimana cara menganalisis rangkaian menggunakan analisis mesh jika terdapat sumber arus bebas di dalam rangkaian tersebut, khususnya pada I yang di sini. Pada rangkaian yang telah dibuat ini terdapat dua loop atau dua mesh di dalam rangkaian ini. Yang pertama kita beri namanya adalah loop I1, dan yang kedua adalah loop I2 yang di dalamnya mengalir arus I2 dengan masing-masing variabelnya ada tegangan, yaitu ada sumber tegangannya, kemudian ada sumber arusnya, dan juga ada R1, R2, dan R3 sebagai hambatan. Kemudian untuk loop I1 kita analisis terlebih dahulu, maka akan menjadi R1 tambah R2 dikalikan I1 dikurang R2 dikali I2 sama dengan V1. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 1. Bagaimana dengan loop I2? Loop I2 adalah apakah dia sama cara analisisnya dengan loop I1, yaitu dengan cara min R2 kali I1 ditambah R2 tambah R3, ini R3 dikali I2 sama dengan 0. Apakah seperti ini? Tidak. Jawabannya adalah tidak, karena tidak bisa dianalisis seperti ini. Sehingga bagaimana cara menganalisisnya? Kita langsung I2 itu sama dengan minus I1, karena I2 yang ingin kita cari menggunakan analisis mesh ini. Sehingga pada rangkaian atau pada loop I2 ini sebenarnya I2 telah diketahui. Berapakah nilai I2? Nilai I2 adalah sama dengan I1, tetapi berlawanan polaritas. Sehingga I2 itu sama dengan minus I1. Sehingga I2 tidak perlu kita cari lagi, karena I2 sudah diketahui, yaitu sama dengan I1 tetapi beda polaritas, sehingga I2 sama dengan minus I. Dari sini maka bisa kita lanjutkan jika misalnya ada soal yang sama dengan rangkaian yang sama tetapi dengan permasalahan yang berbeda, yaitu R1 sudah diketahui, R2 dan R3 pun diketahui, yaitu besarnya 1 ohm. Begitu juga dengan nilai V yang ada di sini, diketahui nilainya 1 volt, kemudian nilai arusnya adalah 1 ampere. Yang ditanya berapa arus, tegangan, dan daya yang diserap masing-masing resistansi. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa hasilnya benar. Yang B, ini bagaimana cara kita membuktikan bahwa hasil yang kita dapatkan benar. Itu sama seperti pembahasan tentang analisis mesh di minggu sebelumnya. Nah, untuk yang A, kita cari dulu yang A, yaitu berapa arus pada masing-masing resistansi. Bagaimana caranya? Kita analisis loop I1, kita sudah dapat persamaannya ini. Tinggal kita masukkan sehingga menjadi 2I1 dikurang I2 sama dengan 1. Loop I2 kita sudah tahu I2 sama dengan minus I1 sama dengan minus 1 ampere. Sehingga kita sudah mendapatkan bahwa I2 sama dengan minus 1 ampere. Sehingga minus 1 ampere ini kita masukkan ke persamaan loop I1 untuk mendapatkan nilai loop I1, sehingga didapat 2 kali I1 dikurang minus 1 sama dengan 1, maka I1 sama dengan 0 ampere. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai IR1. Ternyata IR1 ini adalah
sama dengan nilai I1 sama dengan 0 ampere, IR3 itu sama dengan I2 sama dengan minus 1 ampere, IR2 adalah I1 dikurang I2 sama dengan 1 ampere. Bagaimana dengan VR1? VR1 juga sama, yaitu tinggal IR1 dikali R1 sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0, VR2 sama dengan IR2 dikali R2 sama dengan 1 kali 1, sehingga hasilnya 1 volt. VR3 sama dengan IR3 dikali R3 sama dengan minus 1 dikalikan dengan 1 sama dengan minus 1 volt. Ini untuk tegangan arus dan tegangan untuk masing-masing resistansi sudah kita dapatkan. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa hasil yang kita dapatkan itu benar. Bagaimana caranya? Kita lihat yang B ini, yaitu kita tinjau dari loop I1. Kita tinjau dari loop I1. Di sini ada minus V ditambah VR1 tambah VR2 sama dengan 0. Maka min 1 tambah 0 tambah 1 untuk VR2 nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0, maka dari tinjau loop I1 hasilnya adalah benar. Kemudian kita lanjutkan untuk loop I3. Di sini saya mencoba loop I3, yaitu loop yang besar. Jadi yang ini arah arusnya dari sini ke sini ke sini, kemudian kembali lagi ke sini. Di sini maka akan menjadi minus V tambah VR1 tambah VR3 tambah VI. Tegangan di sumber arus ini berapa? Nah, tegangan di sumber arus ketika kita mencari menggunakan loop I2 adalah minus VR2 tambah VR3 tambah VI sama dengan 0, maka minus 1 dikurang 1 tambah VI sama dengan 0. Maka kita mendapatkan V1 VI, maksud saya tegangan yang ada di sumber arus I ini sama dengan 2 volt. Maka kita bisa menyelesaikan loop I3 ini, yaitu minus 1 tambah 0 dikurang 1 tambah 2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah minus 2 tambah 2 sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Maka untuk loop I3 bisa kita dapatkan, dan hasil yang kita dapatkan ini terbukti benar. Ini analisis pembuktian tinjau dari tegangan. Bagaimana kalau misalnya kita tinjau dari arus? Tinjau dari arus itu sama saja caranya. Di sini mengalir IR1, di sini mengalir IR2, di sini mengalir IR3. Maka kita menggunakan sigma I sama dengan 0, maka IR1 dikurang IR2 dikurang IR3 sama dengan 0, maka 0, IR1 adalah 0 dikurang IR2 1, maka 1 dikurang IR3 minus 1, maka hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Maka arus yang kita dapatkan pun benar, sehingga kita mendapatkan bahwa arus dan tegangan yang kita dapatkan adalah benar di dalam rangkaian yang telah kita analisis. Selanjutnya, untuk mencari daya, tinggal kita kalikan antara tegangan dan juga arus, yaitu 0 kali 0 sama dengan 0 volt untuk PR2, 1 kali 1 1 watt, PR3 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, untuk yang dua loop ini sangat sederhana. Yang kita kerjakan saat ini, bagaimana dengan jika kita tambah loopnya menjadi 3? Dengan soal yang sama, hanya saja loopnya kita tambah, maka kita dapatkan loop I1 adalah R1 tambah R2 dikali I1 dikurang R2 kali I2 dikurang 0 I3 sama dengan V1. Maka persamaan 1 menjadi 2I1 dikurang I2 dikurang 0 I3 sama dengan 1. Persamaan loop 2 I2 adalah minus R2 tambah I1 tambah
R2 tambah R3 tambah R4 kali I2 dikurang R4 kali I3 sama dengan 0. Maka persamaan 2-nya menjadi minus I1 tambah 3I2 dikurang I3 sama dengan 0. Untuk loop I3 kita tidak perlu kita cari I3-nya. Loopnya tidak perlu kita jabarkan satu persatu karena I3-nya sudah dapat, yaitu sama dengan minus I1. Dalam hal ini minus I1 yang ini, yang warna biru ya. Yang warna biru mungkin saya akan bedakan sedikit. Dia tidak I1, mungkin IA ya. IA agar dia berbeda notasinya, tidak boleh sama notasinya. Maka di sini kita dapatkan bahwa kita sederhanakan menjadi 2I1 kemudian dikurang I2 sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan 2 kita sederhanakan lagi menjadi minus I1 tambah 3 sama dengan minus 1. Nah, dari dua persamaan ini menjadi lebih sederhana. Yang awalnya adalah 3 persamaan, yang awalnya adalah 3 loop, kita sederhanakan menjadi 2 persamaan, yaitu hanya 2I1 kurang I2 sama dengan 1, dan persamaan 2 yaitu minus I1 tambah 3I2 sama dengan minus 1. Kita lanjutkan. Nah, kemudian dari dua persamaan ini kita bisa cari I1 dan juga kita cari I2-nya dengan Cramer, yaitu determinan 1 min 1 min 1 3 dibagi determinan 2 min 1 min 1 3, hasilnya 2/5. Untuk I2-nya determinan 2 min 1 1 min 1 dibagi 5. 5-nya dari mana? Dari sini. Kita tidak perlu mencari lagi, sehingga hasilnya I2 adalah minus 1/5. Sehingga untuk nilai I di masing-masing nilai resistansi bisa kita dapatkan. Untuk I1 sama IR1 sama dengan I1 sama dengan 2/5 ampere. IR2 adalah I1 dikurang I2, hasilnya 3/5 ampere. IR3 sama dengan I2, hasilnya minus 1/5 ampere. IR4 sama dengan I2 dikurang I3 sama dengan 4/5 ampere. IR5 sama dengan I3 sama dengan 1 ampere. Lalu kita lanjutkan untuk mencari nilai tegangan pada masing-masing resistansi. Bagaimana caranya? Tinggal kita kalikan. Untuk VR1 sama dengan IR1 dikali R1, hasilnya 2/5 volt. VR2 IR2 kali R2, hasilnya 3/5 volt. VR3 IR3 dikali R3, hasilnya minus 1/5 volt. Untuk VR4 itu sama dengan IR4 kali R4, hasilnya 4/5 volt. VR5 min 1 kali 1, hasilnya minus 1 volt. Nah, setelah ini selanjutnya kita mencari daya yang diserap oleh masing-masing resistansi. PR1, PR2, PR3, PR4, dan PR5. Untuk masing-masing daya yang diserap oleh resistansi, itu kita tinggal kalikan. Ini VR1 kali IR1, VR2 kali R2, VR3 kali R3, VR4 kali R4, VR5 kali R5, sehingga hasilnya untuk PR1 sama dengan 4/25 watt, PR2 9/25 watt, PR3 1/25 watt, PR4 16/25 watt, PR5 1 watt. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan, buktikanlah bahwa hasil yang kita dapatkan ini benar, khususnya di arus dan juga tegangan. Dengan cara seperti apa? Sama seperti sebelumnya. Kita di sini buat note dulu bahwa untuk di loop I3 kita harus mencari tegangan di V1 yang ini. Ya, tadi kita sudah mengganti notasinya menjadi VA kecil ya. VA kecil agar tidak membingungkan antara V1 yang di sini dan di sini. Kita harus membedakan notasinya. Ya, ini VA.
kita harus membedakan notasinya. Oke, kemudian di sini bisa dilihat untuk I3, loop I3 minus VR4 tambah VR5 tambah VIA sama dengan 0, sehingga 4/5 dikurang 5 sama dengan minus VIA, sehingga VIA sama dengan 1/5 volt. Kemudian lalu kita lanjutkan ke loop I1. Kita ingin membuktikan melalui loop I1. Di sana ada minus V1 tambah VR1 tambah VR2 sama dengan 0. Kemudian di sini minus 1 minus V1 itu menjadi minus 1 di sini. Kemudian plus 2/5 tambah 3/5 sama dengan 0, maka minus 5/5 tambah 5/5 sama dengan 0. 0 sama dengan 0, maka untuk loop I1 sendiri ini hasilnya adalah benar, sehingga tegangan yang kita dapatkan dan juga arus yang kita dapatkan itu bernilai benar. Kemudian untuk loop I2 adalah minus VR2 ditambah VR3 tambah VR4 sama dengan 0, maka minus 3/5 dikurang 1/5 tambah 4/5 sama dengan 0. 0 sama dengan 0, maka benar hasilnya. Maka untuk loop I2, tegangan dan juga arus yang kita dapatkan dari analisis kita sebelumnya adalah bernilai benar. Begitu juga dengan loop I4. I4 ini adalah loop yang ini ya, sehingga di sana ada minus V1 ditambah VR1 tambah VR3 tambah VR5 tambah VIA, hasilnya adalah sama dengan 0. Hasilnya minus 1 tambah 2/5 dikurang 1/5 tambah 1 kurang 1/5 sama dengan 0. Maka di sini minus 1 plus 1 ini 0. Kemudian 2/5 kurang 1/5 1/5, 1/5 dikurang 1/5 hasilnya 0. Maka 0 sama dengan 0, sehingga terbukti hasil yang kita dapatkan untuk arus IR1 sampai IR5 dan VR1 tambah sampai VR5 adalah bernilai benar. Begitu caranya kita membuktikan suatu hasil analisis kita jika pertanyaannya adalah untuk menentukan arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Saya pikir ini saja yang saya dapat sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan yang saya buat selama saya menjelaskan atau dalam menganalisis rangkaian ini, saya memohon maaf. Terima kasih. Kita bertemu di rangkaian listrik analisis selanjutnya.